Selamat pagi Pak, kami dari Universitas Negeri Padang ingin bertanya terkait sistem informasi SIGA Pak. Sebelumnya dengan Bapak siapa kami berbicara Pak? Rahmat Pak Rahmat. sama Fadli. Fadli. Mungkin dari pertanyaan pertama dulu Pak ya Pak. Apa sih Pak peran SIGA dalam mendukung pencatatan dan pendataan peserta program keluarga berencana Pak, khususnya di Air Tawar ini Pak? Perannya ya. Nah, jadi kan di SIGA tuh kan banyak data tuh tentang terkait pelayanan KB, terus pembentukan Poktan. Poktan itu apa Pak? Poktan itu kepanjangannya lupa juga. Kegiatan. Ya, kelompok kegiatan. Oh. Jadi peran SIGA tuh nanti di situ kita bisa monitoring capaian kinerja kita. Oke. Tadi kan Bapak singgung kan ada perannya tuh pelayanan KB. Dengan adanya SIGA ini pelayanan KB yang dirasain sama apa namanya yang masyarakat yang menerima, bukan dari segi yang penyuluhan KB-nya ini Pak, tenaga kesehatannya itu apa bedanya sama yang manual sebelumnya gitu Pak? Oh, nah kalau yang manual itu kan kita harus merekap terus kita kan menghitung sendiri berapa cepat. Kalau melalui aplikasi kan paling kita memasukkan aja data-datanya, itu nanti langsung otomatis muncul berapa capaiannya gitu. Capaian itunya kan dari pusat tuh kan ada kayak target, misal di Kabupaten Pariaman itu pasangan usia suburnya misal 10, berarti targetnya tuh 10 juga yang untuk mendapatkan pelayanan KB-nya. Nah, jadi kalau setelah mereka melakukan pelayanan kan inputkan tuh. Nah, berarti kan kalau udah 10 berarti udah tercapai targetnya. Kalau boleh tahu di Air Tawar ini berapa targetnya Pak? Air Tawar tuh di Padang panjang ya? Enggak, di sini Pak, di Padang. Oh, Padangnya. Sebentar ya. Iya Pak. Jadi bagi per kelurahan atau per kota aja Pak? Per kota sih, kecamatan. Per kecamatan. Per kota sih, kota. Kota. Terus berarti ada kerja sama puskesmas di setiap daerah gitu ya Pak? Ya, kalau itu ya dengan puskesmas ya juga kita kerjasama, terus dengan Vaskes yang swasta atau yang mandiri itu kita kerjasama juga. Tapi itu harus didaftarkan dulu. Maksudnya Vaskesnya ini yang daftar ke SIGA Pak? Atau Iya. Tunggu sebentar ya kalau untuk targetnya atau nanti aja. Nanti boleh. Lanjut. Kalau boleh tahu apa aja kendala atau tantangan yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi SIGA ini Pak? Kendalanya ya. Nah, kendalanya tuh terkadang kan di kabupaten kota tuh kan kadang ada yang susah sinyal. Nah, terkadang situ aja sih. Berarti Karena kan nggak semuanya Iya. sinyal itu dapat atau internet itu dapat. Harapan atau pengembangan selanjutnya untuk aplikasi SIGA ini gimana Pak harapannya? Kalau di kami kan sebenarnya bukan pengguna nih. Iya. Kalau kami melihat sih SIGA ini sudah maksimal sih, maksudnya itu sudah ya cukup. Tapi kan untuk yang di lapangan ini kami yang belum tahunya. Karena pun di lapangan pun paling kendalanya itu cuma di sinyal aja. kalau evaluasinya gitu Terus? gimana Pak? Kan karena tadi di lapangan kan belum tahu kendalanya, jadi buat evaluasi kendala di lapangannya itu usaha yang dilakuin BKKBN itu apa Pak? Sekarang kan
selain melalui aplikasi website, kan sudah dikembangkan juga melalui mobilenya, Iya, ada yang aplikasinya. Android atau iPhone atau apa namanya? Iya, iOS ya. Nah, kalau yang untuk terkadang kan pengguna di lapangan tuh masih ada yang Androidnya versi yang lama. yang lama. Jadi kalau untuk yang versi lama tuh kan kita kan nggak mengembangkan lagi, kita kan terus mengembangkan tuh kan sesuai dengan kemajuan teknologi kan. Nah, kadang yang kader-kader yang atau pengguna yang di bawahnya masih menggunakan aplikasi lama tuh kadang dia nggak bisa diinstal, seandainya pun bisa diinstal kadang nggak berfungsi dengan baik gitu kan. Nah, terus sekarang kan aplikasi kita ini kan servernya di Komdigi. Kombinasi. Nah, jadi untuk kayak kendala-kendala tuh kadang server nggak connect. Nah, itu kami harus pusat sih koordinasi terus dengan Komdigi. Jadi terus pengembangan itu ya terus dilakukan sesuai dengan kemajuan teknologi. Terus apa aja fitur-fitur yang paling penting dalam aplikasi SIGA ini, Pak? Semuanya penting sih yang ada di SIGA ini. Di situ ada apa aja fitur-fiturnya? Ini di situ ada kayak daftar tempat pelayanan KB. Eka publik nggak itu yang betul pertama ya menu itu Kan ya kan. Eka publik gitulah. Di SIGA ini kan ada fiturnya tempat pelayanan KB, terus daftar Poktan ya Pak Dek, daftar Poktan, terus ada laporan, banyak sih laporannya nih, ada kalau tahunan itu ada 19 tabel untuk laporannya, kalau bulanannya ada sekitar 20 tabel. Berarti SIGA ini dari tahun berapa ya Pak? Kalau SIGA nih Yang dari webnya itu Pak? yang dari webnya nih sebentar ya, soalnya kami masuk di BKKB ini 2022. Oh, Nah, iya Pak. Tapi ini nggak apa-apa kan direkam ya Pak? nggak apa-apa. Mana buku tadi Pak? Bisa lanjut dulu selain Oke, Pak. Ada nggak sih Pak pelatihan buat petugas yang mengelola aplikasi SIGA ini Pak? waktu awal-awal berdirinya SIGA ini ada sih pelatihannya. Kalau sekarang kan sama aja sih, menu-menunya kan masih itu aja. Pelatihannya tuh kayak gimana Pak? Boleh dijelasin lebih detail nggak? Pelatihannya tuh ya kadang diundang PKB-nya atau OPD di provinsi, OPDKB provinsi diundang, terus diberikan pelatihan terkait cara pelaporan pelayanan KB, poktannya, penginputan poktannya, seperti itu aja. Berarti yang mengelola BKKBN pusat ya Pak? Kalau yang mengelolanya ya BKKBN pusat. Kalau yang untuk super administrasinya di pusat yang mengelola. Oke, berarti pelatihannya di pusat ya Pak? Pusat melatih perwakilan provinsi, nanti provinsi melakukan pelatihan ke OPDKB terus sama PKB-nya. PDKB sama PKB itu apa Pak kalau boleh tahu? OPDKB itu dinasnya, dinas di kabupaten provinsi, organisasi perangkat daerah. OPD itu organisasi perangkat daerah, itu di provinsi ada juga, di kabupaten kota ada juga. Nah, kalau PKB itu penyuluh keluarga berencana yang ada di lapangan. Jadi PKB itu pegawai BKKBN yang ditempatkan di kabupaten kota di seluruh provinsi sih. Berarti kalau
di Sumatera Barat ini kan ada 19 kabupaten kota. Nah itu ada perwakilan PKB-nya Berarti perwakilan itu biasanya di Faskes gitu ya Pak? di tiap kecamatan. Tiap kecamatan. Ah, Kalau buat kan sekarang udah zaman AI gitu ya Pak, ada nggak sih Pak peran AI dalam aplikasi Siga ini, kayak dia membantu gitu nggak Pak? Kalau untuk AI di Siga ini kebetulan masih belum ada, tapi kan sekarang kami dari badan berubah jadi kementerian. Nah, Pak Menteri itu ada sudah mulai kayak membuat rencana nanti ada super apps super app untuk keluarga sih. Super apps Itu maksudnya? super apps itu berarti nanti, nah itu karena aplikasinya itu pun sedang Sedang dirancang. itu terkait seperti AI juga deh. Oke. Kalau buat biar privasi penggunanya aman gitu Pak, apa sih yang dilakuin sama BKKBN Pak? Privasi pengguna Siga. itu gimana ya maksudnya? Maksudnya kan ada pengguna Siga nih Pak, biar privasinya tetap terjaga dan aman, upaya apa sih gitu Pak? Keamanannya gitu Pak? Kalau Siga ini kan yang akses kan nggak bisa orang umum. Ya, data-datanya gitu Pak. Kalau Siga kan maksudnya Siga kan nggak bisa diakses oleh umum kan. Itu kan yang kami berikan misal kayak siapa namanya? Nata Pak. Siapa? Nata. Nah kayak Nata, berarti kan kami berikan usernya. Berarti Nah. Siga ini nggak umum ya Pak? Siga ini nggak umum dia, karena kan itu terkait nanti di dalam Siga itu kan banyak data sih, kayak ada verbal itu kan salah satunya verbal, verifikasi faktual itu kan itu nanti ada data-data keluarga, jadi itu kan by address itu kan nggak semua orang bisa menggunakannya kan. Nah, jadi salah satu aksesnya tuh ya kami memberikan akun kepada pengguna yang udah ditunjuk, misal dari PKB berarti kami mengeluarkan SK atas nama ini, usernya ini, terus ya, untuk OPDKB kami minta dari OPDKB itu siapa yang ditunjuk, terus buatkan SK-nya. Berarti tiap kecamatan ada orang yang bisa akses Siga Ya, gitu ya? tapi itu berdasarkan surat keputusan yang sudah dikeluarkan. Coba tanya. Ini jurusan apa ya? Ilmu Administrasi Negara. Oh. Ini buat mata kuliah Sistem Informasi. Oh, Ana ya? Nata Pak. Bukan apa namanya? Administrasi negara ya? Iya. Ada apa? Mata kuliah sistem informasi. Iya, betul. Berarti itu kayak ngapain tuh Di mata kuliahnya atau di di mata kuliahnya? mata kuliahnya kita itu Pak kayak ngegali gimana sih sistem informasi di suatu instansi gitu Pak, belajar gimana sistem. Oh. Iya. Apalagi ya? Kalau menurut Bapak sendiri Pak, udah seberapa efektif Siga ini Pak? Kalau menurut saya sih sudah efektif sih. Sudah efektif Pak? Nggak ada kayak laporan-laporan di lapangan gitu Pak? Yang laporan di lapangan tuh yang tadi tuh kayak jaringan. Terus kalau pakai versi mobile yang Android atau iOS tadi itu, nah itu terkendalanya itu karena kadang kan perangkatnya nggak mendukung. Iya. Kalau dari kan Siga ini nggak bebas diakses gitu ya Pak. Jadi kan perangkat yang nggak mendukung itu gimana Pak? Dari PDB tiap kecamatannya itu? Nah kalau sekarang itu kan perangkat yang tidak mendukung itu, jadi kami kayak kalau yang sudah mendukung itu kan kami di Play Store itu sudah ada tuh. Jadi kita tinggal install dari Play Store. Nah kalau seandainya yang versi Androidnya 12 ke bawah tuh kami kasihkan APK. APK. Biar diinstal manual. Biar diinstal manual. Karena kalau download di Play Store kadang dia nggak support ya, aplikasinya nggak berjalan normal. Terus apa saja rencana pengembangan aplikasi Siga untuk kedepannya Pak? Kalau untuk pengembangan kedepannya paling kami sekarang ini lebih meningkatkan ke versi Androidnya sih sama iOS-nya. Kalau untuk data-data
sekarang ini untuk kayak menu-menunya sudah masuk semua sih. Nah, paling pengembangannya nanti kami lebih ke mobile atau supaya lebih mudah diakses aja sih. Kalau boleh tahu ada menu apa aja Pak di aplikasi? Mana menunya kan? Di menunya tuh untuk menunya tuh ada SIGA statistik rutin, data statistik rutin, terus pendataan keluarga, data pendataan keluarga, itu aja sih. Boleh dijelasin lebih rinci lagi nggak Pak per menunya itu kayak fungsinya apa? Oh. Gitu? Nah kalau statistik rutin tuh itu menunya tuh terkait dengan pelayanan KB, pengendalian lapangan tuh yang pokokan tadi, terus verifikasi dan validasi keluarga yang verbal tadi, yang verbal tuh verifikasi dan validasi keluarga yang berisiko stunting. Terus untuk data statistik rutin tuh itu tabulasi capaian SIGA sih, tabulasi. Jadi data-data tuh ada di tabulasinya. Terus yang untuk SIGA pendataan keluarga itu yaitu portal pendataan keluarga. Nah, yang PK ini dia per tahun sih pendataannya, per tahun. Terus yang data pendataan keluarga itu tabulasi PK publik, berarti hasil pendataan keluarga. Nah, itu aja sih. Kalau yang PK kan tadi per tahun ya Pak. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu per berapa? Sama, yang per PK itu emang per tahun. Berarti SIGA ini per tahun diupdate-nya? Bukan, kalau yang SIGA ini kan banyak data tadi, ada yang verbal, ada pelayanan KB, terus ada PK. Nah kalau yang kayak PK tuh yang per tahun, verbal tuh per tahun juga. Kalau yang kayak pelayanan KB itu per bulan sih. Per bulan. Pengisiannya tuh bukan per bulan, maksudnya itu bisa per hari. Tapi kami laporannya itu per bulan. Kalau kami minta laporannya per bulan. Nah, untuk pengisiannya atau pelaksanaannya itu per hari. Laporannya di dalam SIGA, cuma pengisiannya di mobile, Android. Jadi dalam pengisian harian isinya nanti masuk ke SIGA di website. Oh, jadi isinya bukan langsung di SIGA gitu Pak? Di SIGA bisa juga, di mobile bisa juga. Di mobil bisa juga. Kalau buat dasar hukumnya SIGA udah ada belum ya Pak? Dasar hukumnya tadi buku tadi. Kalau dasar hukumnya ada sih tadi. Nah, untuk dasar hukumnya itu Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Terus Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya itu Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berencana dan sistem informasi keluarga. Untuk dasar hukumnya. Mungkin segitu aja Pak wawancaranya. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa Pak? Rahmat. Jabatannya Pak? Rahmat komputer ahli pertama. Ahli pertama Pak. Terima kasih ya Pak Rahmat atas waktunya. Terima kasih juga Pak Fadli atas waktunya.